Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah man ba'd. Para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang sangat berharga sekali yang akan kita jaga, kita rawat, bahkan kita pertahankan sampai kematian kita. Dan ini adalah hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kenikmatan yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Hidayah iman yang ada di dalam hati kita. Dengan keimanan, seorang hamba akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dari kebahagiaan. Tanpa keimanan, maka mustahil bagi seseorang akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita akan membicarakan tentang keimanan, sebab yang bisa menjadikan keimanan kita bertambah, dan juga sebab yang menjadikan iman kita berkurang. Kita akan mencoba untuk sedikit mengambil apa yang telah dituliskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad tentang asbab ziyadatil iman wa nuqsanihi, sebab-sebab tentang yang bisa menambahkan keimanan kita dan sebab-sebab yang bisa menjadikan keimanan kita berkurang atau bahkan hilang di dalam kehidupan kita. Para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, tadi kita katakan bahwa manusia sangat membutuhkan iman di dalam hatinya. Seorang muslim akan sangat membutuhkan keimanan di dalam kesehariannya, karena dengan iman, dia akan bisa bahagia dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita ingin bertanya, apa sebenarnya kata iman dan iman? Karena banyak orang yang mengatakan, saya beriman, kita membutuhkan iman, kenikmatan yang besar adalah iman dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan dengan iman tersebut? Sebagaimana yang diterangkan oleh banyak para ulama, para sahabat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala pun juga menyebutkan tentang makna iman. Kemudian para ulama mengkhulasahkan bahwa kata iman ini secara bahasa dia mengandung makna at-tasdiq wal iqrar, wal at-tasdiq wal iqrar wal thiqatu wal itmi'nan. Banyak makna yang melandasi kata iman sebelum kita melangkah kepada makna iman secara istilahi. Makna iman adalah at-tasdiq wal iqrar. Seseorang dikatakan punya iman apabila ada pembenaran dan pengakuan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia mengakui, dia membenarkan atau tidak, maka bila didapatkan kata ini, artinya dia mempunyai iman di dalam hatinya. Kemudian sebagian mengatakan, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin dalam kitab yang lainnya pun juga mengatakan bahwa yang namanya iman juga mengandung makna athiqatu wal itmi'nan. Mengandung kata athiqah, percaya, wal itmi'nan, dan ketenangan. Artinya ada efek positif yang didapatkan dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang bila dia mengaku bahwa dirinya adalah orang yang beriman. Kita mukmin, kita orang yang beriman. Apakah ada pembenaran, ada pengakuan
ada penguatan dengan apa yang kita miliki di dalam hati kita? Apakah ada ketenangan? Apakah ada ketenangan dengan iman yang kita akui tersebut? Bila tidak ada, bila tidak ada keimanan, bila tidak ada ketenangan di dalam kehidupan kita, padahal kita mengaku diri kita adalah orang yang beriman, maka perlu kita evaluasi kembali iman yang ada dalam diri kita. Bisa iman kita kuat, atau bisa jadi iman kita lemah, atau sangat tipis sekali, sehingga kita tidak mempunyai keimanan, sehingga kita tidak mempunyai ketenangan di dalam kehidupan kita, karena iman kita tipis. Bila iman kita kuat, bila iman kita tebal, maka tentunya ada ketenangan dengan apa yang kita miliki. Indikator keimanan kita diantaranya dengan kebahagiaan dan ketenangan dalam setiap keadaan. Ini mana secara bahasa dari kata iman. Dari bahasa ini kita mencoba untuk mengembangkan kembali dengan apa yang dimaksudkan kata iman di dalam agama kita. Sehingga dikatakan seorang mukmin, seorang yang beriman itu dia telah mempunyai iman. Para ulama mengatakan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan yang lainnya, kita mencoba menukilkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Apa itu iman? Iman adalah tasdiqu bil jinan. Dia membenarkan dengan hati dia. Tasdiqu bil qalbi. Rukun iman harus ada pembenaran dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang ada di dalam hati dia. Dia membenarkannya, tidak mendustakannya. Kemudian wa qaulun bil lisan. Orang yang beriman itu dia akan mengatakan dengan apa yang dia yakini. Orang yang dia masuk Islam dan mengaku beriman dan tidak mau bersyahadat, tidak mau mengucapkan, padahal dia mampu untuk mengucapkan tersebut, maka ketika dia tidak mau mengatakannya, dikatakan bahwa dia bukanlah orang yang beriman. Kemudian wa amalun bil jawari wal arkan. Dia dengan apa yang dia yakini, dengan apa yang dia katakan, maka dia menjalankannya, melakukannya, tidak hanya sekedar ucapan dan niat saja dengan apa yang ada dalam hatinya, tidak. Dia lakukan dengan tubuh dia, dengan anggota badan dia. Kemudian yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman tersebut yazidu bil ta'ah akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. 3 rukun dari keimanan yang tadi kita maksudkan adalah adanya pembenaran dan keyakinan dalam hati dia. Kemudian yang kedua, dia harus mengucapkannya dengan apa yang dia yakini. Yang ketiga, dia harus menjalankan konsekuensi perintah dan larangan dengan apa yang dia yakini tersebut. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Um dia mengatakan, wa kana al-ijma'u sahabah wa kana al-ijma' minas sahabati wat tabi'ina man ba'dahum mimman adrakana. Telah sepakat dari para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka yang mendapatkan kami. Mereka mengatakan annal iman qaulun wa amalun wa niyyatun. Bahwa iman itu terdiri dari 3 bagian. Qaulun perkataan, wa amalun dan perbuatan, wa niyyah ada niat. Ada niat di dalam hatinya, ada keyakinan, ada pembenaran dalam hatinya. La yujzi'u wahidun minats thalathati 'anil akhar. Antara satu dengan yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri. Akan membutuhkan. Bila orang yang beriman mengaku beriman, maka dia harus meyakini, mengatakan, dan mengamalkan.
Maka dari ini kita katakan, kita apakah bagian dari orang yang beriman? Maka apakah dalam hati kita ada sesuatu yang kita yakini? Apakah kita mengatakannya? Dan apakah kita menjalankannya? Kalau seandainya hanya dengan niat, yang penting niatnya, yang penting ikhlasnya, kemudian amalannya dia tidak mau menjalankannya, maka kita katakan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak ada iman, belum sempurna keimanannya, lemah imannya, karena iman membutuhkan 3 rukun ini. Hati dia mengatakan, perkataan dia pun juga mengatakan, dan amalan pun dia juga mengatakan. Sehingga dari sini kita akan menutup bahwa yang dimaksud dengan orang yang beriman adalah orang yang mukmin, orang yang beriman. Kita mengaku diri kita beriman, kita mengaku diri kita seorang mukmin, maka dikembalikan kepada rukun iman yang telah kita hafalkan, kita pelajari. Ketika kita mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita, lisan kita, perbuatan kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha menciptakan kita, yang telah menciptakan kita. Kita membenarkan dengan hati kita, kemudian kita membenarkan dengan lisan kita, kemudian dengan perbuatan kita pun kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda dan bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati kita tenang dengan apa yang telah dikabarkan, dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah, ya. Kita beriman bahwa asalnya Allah Maha mendengar, ya. Buktikan Allah Maha mendengar dengan apa yang kita katakan. Allah Maha melihat dengan apa yang kita ucapkan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha memberikan segala sesuatunya, Allah Maha memberi rizki. Kalau kita beriman Allah Ar-Razzaq, Allah Maha memberikan rizki, maka ketika Allah menguji kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada kita, maka hati kita tetap tenang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yakini, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah yang akan memberikan rizki, dan Allah tidak akan salah di dalam memberikan rizki. Dengan anggota badan kita membuktikan ini, ada ketenangan dalam kehidupan kita dengan menjalankan amalan, perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka sebagai bukti bahwa kita mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pengertian ini, mari kita mencoba untuk mempertahankan iman yang telah kita miliki. Kalau memang belum, kita mencoba untuk mencari, meniti dengan langkah yang tepat untuk bisa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.